Kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dengan tersangka Syamsul Nur Salim dan Ici Nur Salim dihentikan KPK lewat surat pemberitahuan penghentian penyidikan atau SP3 yang diumumkan kemarin. Komitmen saya dan seluruh jajaran pemerintah untuk terus dan serius memberantas korupsi, bahwa pemberantasan korupsi di negara kita tidak akan pernah berhenti. Pemerintah masih memburu aset negara yang hilang akibat skandal mega korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia. Presiden Joko Widodo membentuk Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana (BLBI). Kita tidak memberikan toleransi sedikitpun pada pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan uang hasil korupsinya ke luar negeri. Korupsi adalah korupsi, tidak bisa diganti dengan nama lain. Pembentukan Satgas berdasarkan keputusan Presiden nomor 6 tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI yang diteken pada 6 April 2021. Tugas Satgas adalah menagih dan memproses semua jaminan agar menjadi aset negara. Mahfud menjelaskan Kepres tersebut diisi oleh 5 menteri serta Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo sebagai pengarah Satgas. Keputusan Presiden ini terbit setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyidikan alias SP3 kasus BLBI dengan tersangka Syamsul Nur Salim dan Ici Nur Salim. Pemerintah akan menagih seluruh aset BLBI yang seharusnya dikembalikan untuk aset negara yang jumlahnya lebih dari 108 triliun rupiah. Takut melakukan korupsi bukan hanya terbangun atas ketakutan terhadap denda dan terhadap penjara. Takut melakukan korupsi juga bisa didasarkan pada ketakutan kepada sanksi sosial, takut dan malu pada keluarga, pada tetangga, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah ada niat buruk untuk korupsi, ada mensreanya, harus ditindak. Silahkan digigit saja. Syamsul dan Ici Nur Salim sebelumnya dijerat sebagai tersangka karena diduga menjadi pihak yang diperkaya dalam kasus BLBI yang terindikasi merugikan keuangan negara sebesar 4,58 triliun rupiah. Saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjadi bagian penting dari gerakan budaya anti korupsi ini. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memutuskan untuk memberhentikan penyidikan kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Namun pemerintah justru makin serius dalam penanganan kasus yang terjadi pada 1998 silam ini. BLBI sebetulnya ialah skema bantuan yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas saat Indonesia dihantam krisis moneter 1998. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. Saat ini pemerintah memutuskan untuk membuat satuan tugas atau Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI untuk mengejar utang perdata BLBI yang jumlahnya lebih dari 108 triliun rupiah. Pembentukan Satgas tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden nomor 6 tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 6 April lalu. Satgas ini akan bertugas untuk menagih dan memproses jaminan agar menjadi aset negara. Seperti diketahui, dalam kasus BLBI, KPK menetapkan 2 tersangka, yakni pemegang saham utama Bank Dagang Nasional Indonesia atau BDNI, Syamsul Nur Salim, dan istrinya, Ici Nur Salim. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam Mahfud MD, melalui akun resmi Twitternya mengatakan, setelah KPK menghentikan penyidikan terhadap Syamsul Nur Salim dan istrinya Ici Nur Salim, fokus pemerintah adalah menagih dan memburu aset-aset terkait kasus BLBI. Pemerintah akan menagih dan memburu aset-aset karena hutang perdata terkait BLBI yang jumlahnya lebih dari 108 triliun rupiah. Jelas Mahfud dalam akun Twitternya, Senin 12 April 2021. Mahfud juga menceritakan kembali kasus yang menjerat Syamsul dan istrinya,
dalam kasus BLBI. Mahfud mengatakan Samsul Nur Salim dan Ici dijadikan tersangka oleh KPK bersama mantan Kepala Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN Syafruddin Arsyad Tumenggung. Syafruddin kemudian dijatuhi pidana korupsi oleh Pengadilan Negeri 13 tahun, ditambah denda 700 juta rupiah dan diperberat di Pengadilan Tinggi menjadi 15 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Namun Mahkamah Agung atau MA membebaskan Syafruddin dengan vonis karena kasus tersebut dinilai bukan pidana. KPK mengajukan PK atau peninjauan kembali atas vonis MA yang membebaskan Syafruddin pada 9 Juli 2019 itu. Tapi PK itu tidak diterima oleh MA. Syafruddin tetap bebas dan Samsul Nur Salim Ici ikut lepas dari status tersangka karena perkaranya adalah satu paket dengan Syafruddin atau dilakukan bersama. Tanggal 6 April 2021 Presiden mengeluarkan Kepres, jelas Mahfud. Untuk itu lanjut Mahfud. Pada 6 April Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan Presiden nomor 6 tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Di Kepres tersebut ada 5 menteri ditambah Jaksa Agung dan Kapolri yang ditugasi mengarahkan Satgas melakukan penagihan dan pemrosesan semua jaminan agar segera menjadi aset negara, kata Mahfud melanjutkan. Sebagai gambaran, kasus BLBI bermula dari kondisi kesulitan perbankan di Indonesia pada 1997. Saat itu likuiditas perbankan terganggu karena tekanan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kasus tersebut juga diikuti dengan pengambilan uang dari bank oleh masyarakat secara serentak. Dalam kondisi itu, pemerintah memutuskan memberikan bantuan likuiditas atau pinjaman kepada bank agar bisa memenuhi kebutuhan likuiditas. Belakangan ditemukan ada penyimpangan, kelemahan sistem, serta kelalaian dalam mekanisme penyaluran dan penggunaan BLBI yang merugikan negara. Dari total BLBI yang dikucurkan 144,5 triliun rupiah, terdapat potensi kerugian negara yang ditaksir oleh pemerintah lebih dari 108 triliun rupiah. Berikut ini susunan Satgas BLBI. Pengarah 1. Menko Polhukam Mahfud MD. 2. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. 3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. 4. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoli. 6. Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dan yang ke-7, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sedangkan sebagai pelaksana, pertama, Ketua Satgas, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rional Silaban. Kedua, Wakil Ketua Satgas, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia, Ferry Wibisono. Dan yang ketiga, Sekretaris, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Sugeng Purnomo.